Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to mommy. Happy birthday to Lydia Vega. 2, 3. Hai guys, ketemu lagi denganku di YouTube channelku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya guys. Oke guys, hari ini ulang tahunku yang ke-33 tahun. Jadi kalau kalian tadi gak skip sebelum masuk ke sini, sebelum ke sini nih, pasti kalian udah tahu tadi aku udah tiup lilin nih guys. Jadi hari ini aku ulang tahun, bertambah 1 tahun lagi usiaku di dunia ini. Dan aku mau buat ini vlog tentang biodata lengkapku ya, tapi ya kok bisa sesingkat mungkin aku buat. Tapi kayaknya kalau di depan kamera sangat mustahil kalau aku itu bisa ngomongnya singkat sekali. Dan juga kenapa alasanku buat YouTube, karena kan gak lucu kali kalau videoku itu udah banyak warawiri di per-YouTubean walaupun masih sepi ya. Jadi orang-orang bertanya, siapa sih dia ini? Hah? Artis juga enggak, berdedikasi juga tidak untuk negara Indonesia, dan motivator juga bukan. jadi aku mulai langsung perkenalanku. Oke, untuk namaku itu lengkapnya Lydia Di Vega S Huta Barat. S-nya apa? Sorry. Nah itu dia, ada jawab sama kameramenku. Jadi dulunya mama aku membaptis aku itu Lydia Di Vega Huta Barat aja. Jadi Huta Barat itu marga keluarga, jadi aku itu Boru Batak ya. Jadi kalau ada yang nanya atau berpikir aku ini suku Tionghoa, itu suku Batak asli. Cumanya aku menikah dengan suku Tionghoa, jadi suamiku itu suku Tionghoa. Dan ya karena apa? Ada iklan. Iya ya, habis baterai nanti kita charge ya. Kita mau Mami mau ngobrol dulu dengan pemirsa yang ada di depan kita. Dan ya itu guys ya, namaku Lydia Vega Huta Barat, nama lengkapnya. Cuma di ijazah, di rapor, di KTP, di mana saja alat kartu-kartu pengenalku itu Lydia Di Vega Huta Barat, S Huta Barat gitu ya. Kenapa aku suka pakai atau aku panggil Lydia Vega itu nama tenar aja, nama beken gitu. Jadi kan agak susah Lydia Di Vega S Huta Barat kan agak susah gitu. Jadi Lydia Vega aja, makanya di Facebookku atau YouTubeku itu aku pakai Lydia Vega. Agak ala-ala Meksiko gitu. Aku asalnya asli dari Medan, cuma sekarang aku stay di Tanjung Balai Asahan karena suamiku orang Tanjung Balai Asahan, dan sebagai istri yang setia aku harus mengikut dan mengabdi dan suamiku, makanya aku di Tanjung Balai Asahan. Ada 5 bersaudara dan kebetulan aku itu anak pertama ya guys. Dan ya untuk yang sudah menikah itu kami ada 2 orang dan 3 lagi itu masih single. Dan kalau kalian lihat vlog-vlogku yang warawiri tadi yang aku bilang itu udah aku buat vlog keluargaku, itu ada adik-adikku, keponakanku, mamaku, karena kebetulan bapakku udah meninggal ya. Aku masih belum punya pekerjaan, jadi ibu rumah tangga ya, tapi aku ya jadi konten kreator lah ya. Karena aku bercita-cita pengen jadi YouTuber. Jadi untuk anak, aku punya 2 orang anak, yang paling dua-duanya cewek ya. Yang paling besar namanya Nesya Senis Wijaya, yang nomor 2 itu Kezia Wijaya. Karena suamiku namanya waktu dibaptis tuh dikasih sama bapak angkatnya Wijaya. Dia juga punya marga ya, karena kan nikah di orang Batak itu dia harus ada yang kayak mewakili dari pihak Batak, kayak membeli marga. Jadi dia marga Tagalong, jadi anak-anakku juga punya marga, jadi dia marga Tagalong. Walaupun mereka nggak sematkan ya di kayak di kakak, kayak akta kelahiran tuh aku susah ya, lebih pintar kameramen ya, kayak aku grogi gitu ya. Dan kalau untuk usia anak yang paling besar itu udah 13 tahun dan yang paling kecil tuh udah 6 tahun. Banyak yang bilang ya kalau anaknya udah besar, yang paling apesnya lagi pernah dibilang tuh aku istri kedua dari suami.
Dan kemarin lebih parah lagi ya, dibilang aku ini adik suamiku. Ajab ya, ajab ya. Jadi kalau banyak pertanyaan gitu ya, itu bukan apa ya, kadang nggak disalahkan, padahal sebenarnya kalau usia aku dan suamiku itu cuma jaraknya 8 tahun ya. Nggak tahu ya apa dia udah. Tapi kalau menurutku sih di usianya yang udah 40 tahun ya, dia pasti dengan wajahnya seperti itu, atau aku yang kemudian aku nggak tahu, itu anugerah lah. Anugerah ada satu yang puji diri sendiri. Gitulah, kita harus senang-senang ya guys, apalagi dari ulang tahun, karena ya itu seperti aku sering bilang ya di medsosku, berbahagialah karena bahagia itu pilihanmu sendiri. Jadi jangan paksakan situasi kondisi untuk membuat kita bahagia. Jadi ya hal-hal sekecil itu bisa membuat kita bahagia sebenarnya. Dan untuk bertanya-tanya dengan nama suamiku, kan gak lucu kali aku udah memperkenalkan diriku, memperkenalkan anakku. Jadi untuk suamiku itu agak-agak ngentrik sih namanya, agak-agak kayak ke dinastian gitu ya, dinasti Tang, dinasti Ming, dinasti Chang gitu ya. Oke, sorry, jangan tersinggung ya, ini cuma intermezzo saja. Oke. Jadi nama suamiku itu Ang Simpo, jadi dia marganya Ang. Jadi di orang Tionghoa juga itu punya marga ya, sama kayak kita suku Batak, suku Manado, suku Bugis, suku Ambon, itu semuanya punya marga ya. Terus untuk sekolahku ya, mungkin ada ya sebagian dari kalian tuh adalah teman-teman sekolahku di SD, SMP, SMA. Dari SD, SMP, SMA, karena kebetulan aku nggak TK ya guys ya, karena ya waktu itu keadaan orang tua ya, anaknya banyak, jadi aku tuh cuma SD, SMP, dan SMA. Untuk SD-nya, aku tuh SD Pagan 3. Hai guru-guruku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, ada yang masih mengenal wajahku? Iya, di 3 tahun. Dan untuk SMP-nya, aku di SMP Negeri 3 Medan. Halo semuanya, kalau ada yang nonton. Dan untuk di SMA-nya, aku di SMA Negeri 14. Semuanya jenjang sekolahku memang aku menyelesaikan di Kota Medan. Kalau untuk menikahnya atau ketemunya sama suamiku, aku udah pernah buat videonya di sini ya guys ya. Untuk hobi itu aku punya hobi ya, selain ngevlog ya pastinya ngevlog ya, buat video tuh, karena ya inilah jalannya untuk menyalurkan bakat alami yang diberikan Tuhan buatku untuk berkata-kata ya. Aku punya hobi itu, aku Suka makan enak ya. Enggak, makan enak bukan cuma untuk makan, tapi yang enak. ya, aku juga suka kulineran gitu. Karena aku model orang ya, kalau sekali udah makan gak enak aku nggak mau. Jadi aku punya ekspektasi, bahkan untuk masakanku sendiri itu aku punya ekspektasi yang tinggi gitu untuk makanan enak. Makanya kalau aku makanan gak enak, aku tuh nggak akan berani itu ngasih orang nyobain. Apa sih? Iya. Makanya diam dulu biar cepat ini. Ya. Ini kita udah mau selesai karena aku pun udah lapar. Saya juga loh. Langsung aja ke alasan kenapa aku buat YouTube. Kalau kalian ada lihat videoku yang aku bilang dua warawiri yang masih sepi penontonnya itu, jadi di situ aku bahas aku 2 tahun belakangan ini ya, atau 2 tahun lebih ya, itu anakku. Aduh, ada iklan. Adek, Mana dia main sembunyi-sembunyian di situ ya guys ya. Oke, kita abaikan aja, dia cari perhatian. 2 tahun belakangan ini kita kan diserang pandemi corona ya, itu jadi aku juga sempat kena corona. Jadi waktu selesai kena corona, kalau kalian ngikutin itu ya, ada waktu itu aku bilang aku mau bahas sesuatu yang didiagnosa di dalam diriku. Jadi aku tuh terkena di diagnosa dokter, aku itu terkena GERD anxiety, yaitu anxiety itu kecemasan yang terlalu berlebihan ya guys ya. Jadi ya itu baru sebenarnya itu udah terasa ya, beberapa tahun sebelumnya itu memang itu udah terasa suka cemas apa gitu. Cuma aku pikir itu cuma kayak sesuatu yang biasa lah, namanya manusia khawatir. Tapi itu waktu aku habis sehat itu aku rasa khawatirnya sangat mencekam sekali ya. Itu seperti kayak menggerogoti diriku sampai aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu untuk lebih lanjutnya nanti aku akan
bahas ya guys ya, karena sangat gak cocok. Karena kalau pas bahas itu dia harus yang agak deneng, jangan ada gangguan seperti ini. Dan itu ya singkatnya ceritanya guys ya. Jadi seperti makanya aku selalu berpesan ya guys, berbahagialah karena bahagia itu pilihan sendiri. Jadi aku tuh orang yang kesepian di tengah keramaian ya guys ya. Dan itu paling terasa waktu pandemi itu. Jadi walaupun aku di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang, tapi itu enggak sesuatu yang gimana ya, aku nggak terlibat di dalam itu gitu. Jadi itu membuat aku merasa sendirian. Jadi setelah aku sakit itu juga aku susah untuk istilah recovery gitu ya, untuk menstabilkan emosi dalam diriku. Entah gimana waktu itu sore-sore, kalau kalian lihat itu video mini garden ya, video short itu, entah gimana kalian percaya atau enggak ya, itu ada seperti kayak yang ngomong, yang is knowing gitu, kayak ngomong di dalam diri kita itu. Aku lagi kotak-katik HP nggak jelas mau ngapain, tiba-tiba kayak ngomong, yuk ambil video gitu, iya gitu. Kalian percaya atau enggak kalau aku bilang itu di Holy Spirit ya, itu kayak Roh Kudus ya yang ngomong sama aku tuh, kayaknya kuat kali gitu ngomongnya. Apaan sih, ayo, cuma gara-gara itu ya, karena kan waktu pandemi itu gerak kita itu sangat dibatasi kali ya. Dan aku memang udah dasarnya kayak aku bilang itu, aku lagi recovery di dalam diriku gitu. Jadi aku kayak ditarik yang sesuatu yang sangat kuat kali untuk membuat video itu videonya. Dan itu setelah aku ambil, coba edit gitu kan, kayak ada yang ngomong gitu. Itu bukan istilah, kenapa aku bilang itu bukan diriku, karena memang dorongan itu nggak aku mau gitu, nggak sesuatu yang memang udah aku pikirkan, nggak, dia kayak tiba-tiba datang gitu. Coba edit gitu, terus aku edit, terus ya udah coba upload ke YouTube, terus aku upload gitu. Dan terus kayak ada ngasih tahu gitu kan, kebetulan anakku yang besar itu dia pintar ngedit. Jadi kalau kalian pikir ini aku yang ngedit, tidak. Sebenarnya kameramenku, editorku itu anakku ya, anakku yang besar itu. Memang sebagian ada yang aku edit, cuma kalau untuk editan lengkapnya temanku itu ya anaknya, partnerku itu anakku. Jadi itulah jalan pertama aku buat YouTube. Jadi alasannya aku buat YouTube itu sebenarnya karena aku kesepian ya guys ya, aku sendirian. Karena ya aku gimana ya, sebagai ibu rumah tangga yang cuma ngurusin rumah, apa mungkin agak gimana ya, terisolasi lah. Tanpa pandemi pun memang udah terisolasi apa. Nanti kita makan kue. Kayaknya aku ngomong ini nggak bisa fokus gitu ya. Jadi kayaknya kan kehidupanku sebagai ibu rumah tangga itu aku terisolasi. Memang itu benar-benar aku sebenarnya bukan orang yang gimana ya, bukan orang yang tertutup, tapi bukan orang yang terbuka kali, tapi aku tuh orangnya yang suka bergaul ya. Jadi kalau ada teman-temanku pasti dia udah kenal siapa aku. Dan tiba-tiba waktu aku menikah itu suamiku bawa ke suatu daerah yang benar aku nggak ada keluarga, nggak ada aku kenal. Dan suamiku itu modelnya orang yang dulu aku nyalain itu kenapa begini, tapi akhirnya aku mengerti suamiku dia orangnya nggak terlalu banyak berkata-kata, sementara aku orangnya terlalu banyak berkata-kata. Jadi kalian bayangkan hidup itu dua orang yang jadi satu itu sangat berbeda. Dan anak juga waktu itu pasti kita ada hal-hal orang dewasa yang nggak bisa diceritakan sama anak gitu. Jadi itulah, dari situlah aku tuh terbentuknya kayaknya terisolasi gitu. Jadi makanya aku bilang aku tuh orang yang kesepian di tengah keramaian. Tapi itu dia guys ya, kita tuh nggak boleh kayak aku dulu aku bilang aku suka menyalahkan keadaannya gitu ya. Karena suamiku itu orangnya nggak bisa, istilahnya aku terlalu banyak kosakata dan dia tak bisa berkata-kata gitu ya. Tapi itu ya suaminya deh, Tuhan itu yang selalu mempertemukan kita dengan pasangan yang tepat, walaupun mungkin itu nggak cocok, kita rasa nggak cocok seperti yang kita mau, tapi yakinlah itu pasti yang tepat buat kita. Karena dari berjalannya ya belasan tahun aku rumah tangga, akhirnya aku mengerti, memahami gitu bagaimana mengimbangi orang yang nggak begitu bisa berkata-kata sama aku yang sangat pintar dalam berkata-kata. Jadinya itu aku berkata-katanya yang tepat gitu ya guys ya. Karena kalau kita berkata-katanya itu kita nggak bisa mengimbanginya, akhirnya kita jadi terlalu banyak kata. Karena terlalu banyak kata itu pun, itu terlalu banyak perkataan sia-sia itu sebenarnya menimbulkan duka ya. Maksudnya kita itu bisa aja melukai diri kita atau melukai orang lain, kita bisa gosip gitu guys. Jadi itulah, semuanya mendatangkan kebaikan ya guys. Dan akhirnya itulah jalanku buat YouTube.
Jadi sebenarnya alasanku buat YouTube itu untuk kesenangan pribadi ya guys, itu kayak hobi gitu. Dan kedua itu ya mana tahu Tuhan izinkan, kayak aku pernah bilang kan, ini jadi suatu pekerjaanku, mana tahu bisa menghasilkan. Aku mau bantu orang tuaku karena aku juga memang masih punya orang tua, mamaku, dan orang tuaku tuh susah karena memang aku dari keluarga yang nggak berada lah gitu. Kalau untuk sekarang sih bantuan ada gitu, cuma kan gak enak karena itu semua dari suami. Jadi aku mau buat seperti aku punya pekerjaan, aku pengen jadi mandiri lah gitu untuk bisa memberikan yang lebih sama orang tua, karena kan kita juga sebagai istri nggak boleh membebani suami terlalu. Jadi istilahnya kayak aku pernah bilang itu, ada yang dariku, ada yang dari suamiku. Jadi dua alasan kenapa aku pengen buat YouTube, yaitu karena aku kesepian, jadi aku pengen punya teman, dan kalian lah teman-temanku, kalian para subscriberku ya. Dan yang keduanya itu karena juga aku pengen dapat income. Jadi nggak munafik ya, jadi bukan apa misalnya ya aku pengen aja, enggak lah. Jadi dua itu. Kalian juga harus itu ya, kalian harus cari kedekatan dengan pencipta kita gitu. Jadi aku kadang kalau nggak ada, misalnya aku nggak ngerti lah mau buat apa, aku tuh bertanya apa ya aku mau buat hari ini, tiba-tiba langsung ngomong aja gitu, kayak ini aku buat perkenalan. Karena ya kan ibaratnya YouTube ini itu kan seperti rumah, masa aku sebagai tuan rumah nggak perkenalkan diriku sama kalian. Dan kenapa YouTubeku dikasih nama Cerita Lydia Vega? Sebenarnya awalnya tuh Lydia Vega karena aku bingung mau buatnya apa gitu. Jadi aku buat aja nama aku Lydia Vega. Dan waktu itu entah video kelima, keenam, ke berapa itu ya, tiba-tiba itu lagi aku bilang it's annoying, kayak itu kayak ada berkata-kata itu, kenapa nggak dikasih disematkan Cerita Lydia Vega? Karena memang ini channel itu bercerita tentang kehidupanku ya. Jadi tentang vlog, mungkin aku review suatu makanan, atau mungkin tutorial apa, semuanya pokoknya itu berkaitan dengan kehidupanku. Karena aku nggak mau membahas orang lain, karena aku nggak mau kepo-kepo terhadap kehidupan orang lain. Jadi aku pengen menyajikan buat kalian teman-temanku, sahabatku yang melihat, yang datang ke YouTube ini tentang kehidupanku. Mana tahu ada yang bisa kalian ambil dari kehidupanku, dan kalau ada jelek-jeleknya kalian buang aja. Dan untuk harapannya jadi itu ya guys ya, kalau mati redup itu seperti apa ya, gimana ya, iklan lah gitu, jadi nggak tegang kali gitu ngomongnya. Dan untuk harapanku di usiaku yang ketiga 3 tahun ini, nggak muluk-muluk, aku nggak pernah pengen yang punya apa, punya nggak apa. Kemarin sih aku pengen punya kamera, dan puji Tuhan ya itu, makanya aku percaya Allah, aku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya ya. Aku dapat kamera ya guys. Jadi kalau misalnya ini angle-angle-nya agak berbeda dengan biasanya, atau entah agak lebih cantik atau gimana, aku nggak tahu ya. Jadi ini aku udah pakai kamera digital ya. Memang sih nggak baru gitu, tapi ya lumayan lah untuk bisa membantu aku nge-vlog itu. Dan ini hadiah ulang tahunku dari suamiku, makasih my husband gitu. Dan harapanku itu aku pengen jadi berkat ya guys ya. Aku selalu itu, aku memang doa aku, entah ya, kalau orang pengen punya rumah, punya apa, aku paling kalau aku berkata ya, itulah aku memang amazing kali ya ini. Makanya aku nggak bisa menyimpan dalam hatiku ya. Setiap kali aku pengen apa itu, Tuhan tuh kayaknya sayang kali sama aku gitu. Walaupun memang kadang nggak baru gitu ya, kadang aku pengen Tuhan, aku pengen kamera gitu, dia kasih gitu. Ini kameranya pun cukup lumayan bagus gitu ya, cuma kemarin kita dapat beli yang second dengan harga yang lebih murah daripada harga barunya gitu. Dan ya itu dikasih gitu. Dan itulah makanya nggak bisa berhenti kalau kalian pikirkan ini orang ngomongnya sok kayak pendeta banget sih, sok kayak mana kali. Bukan aku sok agamawi kali ya, atau aku kayak Parisi, tidak. Tapi karena kebaikan Tuhan tuh baik banget sama aku ya. Jadi aku nggak bisa lah kayak setiap aku ngomong ini pasti, kalau kalian ada di sini nanya mana aku sama suamiku pun mungkin mereka muak ya, selalu dengan Tuhan, karena Tuhan tuh baik banget itu sama aku. Jadi aku selalu kalau apa ya gitu ya, di usiaku yang ke-33 tahun mungkin ya itu ya, baterai lampu sorotnya udah low ya. Jadi harapanku di usia ke-33 tahun, aku pengen jadi berkat. Aku pengen jadi berkat untuk memberkati orang banyak. Aku nggak pengen jadi batu sandungan buat orang ya. Ya masalah orang suka atau nggak sama kita nggak bisa paksakan. Tapi yang pastinya aku pengen selalu bisa menjadi berkat di mana aku ditempatkan.
mendoakan, untuk memberkati dalam banyak hal. Dalam kata-kataku ini jangan terlalu banyak kata-kata, tapi aku bisa membangun orang, membangun kalian juga, membangun orang sekitarku, dan juga kalau aku diberkati secara finansial, aku bisa bantu keluargaku. Karena ya kita harus juga jangan mikirin diri kita harus nolong keluarga kita, karena itu juga istilahnya itu perintah Tuhan ya, kita harus mensejahterakan keluarga kita. Jadi kalau kita punya sedikit gitu, kita harus bantu orang tua kita. Kalau punya lebih lagi, kita bantu saudara-saudara kita yang lain. Segini aja dulu aku memperkenalkan diriku. Aku gak tahu juga sih ini bisa bermanfaat atau enggak sama kalian, tapi setidaknya inilah sapaanku buat kalian siapa aja yang melihat YouTubeku hari ini atau mungkin di hari-hari belakangan. Dan ya guys ya, terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe aku untuk 200 orang itu, yang aku gak kenal semuanya. Terima kasih banyak buat kalian, dan ya aku mohon dukungannya selalu. Semoga YouTubeku ini berkembang dengan dukungan kalian, dengan ya kalian selalu subscribe ya guys, like, comment, dan share video dariku. Oke guys, sekian dulu videoku, dan nanti akan aku lanjutkan guys gimana dan apa aja aku alami waktu aku itu didiagnosa anxiety GERD itu, bagaimana prosesnya aku bisa keluar dari situ. Mana tahu kalian juga ada yang mengalami yang sama. Oke guys, sekian, terima kasih, dadah. Tidak. Tidak.